Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat CISC dimanapun berada. Seperti biasa, di Sabtu kedua setiap bulannya, kita berjumpa dalam support group kanker, persembahan dari Indonesian Cancer Information and Support Center Association, CISC. CISC merupakan komunitas kanker yang berpusat di Jakarta dan berdiri sejak tahun 2003. Dan pada tahun 2018, CISC menjadi anggota Union for International Cancer Control UICC. Visi dari CISC adalah menjadi lembaga unggulan dalam memberikan dukungan serta layanan informasi pada masyarakat kanker dan awam menuju Indonesia peduli kanker. Nah, bagaimanakah sahabat CISC semua kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semua sehat? Semua bahagia, ceria, senang, bersyukur? Boleh kasih virtual emoticonnya? Kalau memang oke semua boleh kasih jempol. Silahkan sahabat CISC. Oke, jadi memang hari ini kita semua berharap dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Itu yang kita semua harapkan di hari Sabtu pagi nan ceria ini. Nah, untuk kegiatan hari ini, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang diperingati pada tanggal 14 November besok, Support Group Kanker CISC bekerja sama dengan Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta, hari ini mengadakan edukasi dengan topik penyintas kanker dengan diabetes, temukan solusinya. Tujuan edukasi kita pada pagi hari ini adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, terutama para penyintas kanker, agar dapat terus berperan aktif dan kreatif dan memperoleh informasi mengenai penyintas kanker dan juga diabetes. Nah, tentunya acara kita pada pagi hari ini juga dapat diharapkan menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi guna menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker dan juga diabetes. Acara pagi ini didukung oleh Siloam Hospital TB Simatupang. Pagi ini saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang juga turut hadir. Halo, hai, selamat pagi. Tolong disampaikan dan teruskan informasi yang rekan-rekan media dapatkan di sepanjang acara ini untuk dapat terus menjadi manfaat dan bola salju yang luar biasa bagi siapa saja dan juga di mana saja. Saya Fani Eli Prasetyo, moderator pada pagi ini. Saya adalah penyintas kanker payudara terdiagnosa di tahun 2014. Dan alhamdulillah penuh rasa puji dan syukur pagi ini bisa berjumpa dengan semua sahabat CISC dimanapun berada. Acara pada pagi hari ini selain dapat diikuti melalui link Zoom, dapat juga dilihat pada YouTube live streaming CISC. Jadi untuk sahabat CISC yang juga ingin menonton ulang tayangan ini, atau mungkin rekan-rekan lain yang berhalangan tidak bisa masuk ke dalam link Zoom pada pagi ini, juga bisa berkunjung di YouTube-nya Cancer Club CISC. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Dalam acara support group pagi ini, kami juga berharap semua peserta yang hadir, seperti biasa, mengisi data registrasi atau absensi pada link yang akan diketik oleh panitia di kolom chat. Nah, sahabat CISC, ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya, yang harus ditanyakan kepada semua sahabat CISC. Apakah sudah melakukan cek kesehatan, termasuk screening kadar gula secara berkala? Ayo, yang sudah boleh kasih jempol ke atas, yang belum boleh kasih jempol ke bawah ya. Kenapa ini ditanyakan? Kenapa ya? Karena mencegah sudah pasti lebih baik daripada mengobati. Bagi penyintas kanker, ya,
Jika kadar gula darah berada di atas ambang batas normal, tentu wajib dikelola secara agresif, terutama selama masa perawatan kanker. Nah, untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa yang akan memberikan informasi mengenai penyintas kanker dengan diabetes. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ari Setiawan SP Ongrat, dokter spesialis onkologi radiasi dari Siloam Hospital TB Simatupang. Selamat pagi, Dokter Ari. Pagi, selamat pagi. Pagi, dokter. Ya. Apa kabar, dok, pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter, sudah bersama-sama dengan kami pagi ini ya, dok. Ya. Iya, senang sekali pastinya kita semua berjumpa dengan Dokter Ari. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Dokter Adiarte SPPD KEMD, dokter spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes dari Siloam Hospital TB Simatupang. Apakah beliau sudah bergabung? Selamat pagi, Dokter Adiarte. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dokter, pagi ini? Baik dan sehat. Terima kasih, dokter. Sudah bersedia bergabung bersama kami semua di pagi hari ini dalam support group kanker CISC. Baik, Bapak Ibu partisipan, sahabat CISC yang luar biasa, yang selalu ceria ya, apapun kondisinya gitu ya. Berikut Fani sampaikan ketentuan acara demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama. Jadi selama sesi materi dari dokter, audio para partisipan akan kami mute. Dan jika ada pertanyaan yang ingin sahabat CISC ajukan kepada dua narasumber kita yang luar biasa, sahabat CISC bisa langsung ketik saja di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama dan asalnya dari mana. Pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab bersama dengan dokter. Nah, hari ini ada persembahan yang luar biasa dari Siloam Hospital TB Simatupang untuk sahabat CISC yang beruntung. Apakah itu? Ada 3 voucher free USG payudara untuk 3 penanya yang beruntung. Nah, jadi seru ya hari ini. Selain bisa bertanya sama dokter, dapat informasi penting berharga menambah wawasan, tapi juga kalau beruntung dapat hadiah. Ada 3 free voucher USG payudara persembahan dari Siloam Hospital TB Simatupang. Baik sahabat CISC, tanpa perlu berlama-lama, kita akan segera masuk ke sesi pertama bersama dengan Dr. Ari Setiawan SP Ongrat, dokter spesialis onkologi radiasi dari Siloam Hospital TB Simatupang. Berikut Fadi bacakan lebih dahulu CV Dr. Ari. Dr. Ari Setiawan SP Ongrat merupakan seorang dokter spesialis onkologi radiasi di Siloam Hospital TB Simatupang. Beliau memperoleh gelar profesi dokter dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2007, lalu melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar spesialis onkologi radiasi pada tahun 2016. Dr. Ari Setiawan SP Ongrat berpraktek sampai saat ini di Siloam Hospital TB Simatupang. Baik sahabat CISC, kepada Dr. Ari, waktu dan layar kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak yang tergabung dalam webinar ini atau yang tergabung dalam komunitas kanker kita. Baik, izinkan saya untuk membawakan sedikit sharing terkait bahwa sebenarnya fokusnya kalau untuk komunitas CISC atau tentu Bapak Ibu yang mungkin ada keluarga atau mengalami sendiri kanker pasti sudah tahu banyak tentang kanker. Dan fokus kita hari ini sebenarnya masalah diabetesnya. Cuman saya coba mencari hubungan antara kanker dan diabetes, saya bawakan secara simpel. Karena sebenarnya lebih seringnya ini berupa teori yang kadang sulit dijelaskan juga.
Jadi yang ada adalah hubungan antara kejadian kanker dan diabetes secara pengamatan. Artinya penyebab kenapa akhirnya pada penderita diabetes juga ada kanker atau sebaliknya itu kadang masih berupa teori. Baik, saya coba share screen. Oke. Apakah sudah jelas? Sudah terlihat ya? Ya, dokter, sudah terlihat, dok. Oke. Jadi saya sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak. Baik, nanti justru yang paling penting adalah pengetahuan tambahan buat kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam kanker, baik sebagai saya sebagai klinisinya atau Bapak Ibu sebagai yang mengalami atau keluarga. Jadi kita dapat tambahan informasi terkait diabetes. Baik, saya coba tetap saya ingatkan lagi, mungkin sharing sedikit bahwa apa itu cancer. Cancer adalah sebenarnya awalnya itu sel dari perbedaannya adalah yang paling mudah dijelaskan adalah perbedaan antara sel normal dan sel cancer adalah kalau sel normal itu akan tetap ada proses membelah diri pada beberapa jaringan, lalu dia akan berhenti bila sudah tidak dibutuhkan. Contoh pada penyembuhan luka. Lalu kalau pada sel yang abnormal atau yang kita katakan sel cancer, maka proses pembelahannya tidak dapat dikontrol oleh tubuh dan dia akan terus membelah diri, terus akhirnya membentuk suatu benjolan abnormal yang makroskopik. Jadi awalnya mikroskopik, lalu akhirnya setelah dia jadi satu, berkumpul banyak menjadi makroskopik. Jadi sebagai informasi saja, 1 cc atau 1 cm kubik suatu benjolan kanker atau tumor itu mengandung lebih kurang 10 pangkat 9 sel. Artinya sudah cukup banyak tuh populasinya. Jadi ini contohnya kalau ada di normal ada satu baris yang hilang, maka yang tumbuh juga satu baris saja, terutama pada anak-anak ya, karena itu masih pertumbuhannya masih cukup baik. Sedangkan pada sel, kalau sudah ada sel kanker, maka ini yang terjadi. Jadi dia tidak menunggu hilangnya satu baris, tapi dia tumbuh dan bahkan tumbuh terus melebihi dari jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Jadi di tubuh kita kalau saya pisah-pisahkan gitu ya, ada jaringan saraf, ada jaringan otot atau jaringan penunjang lainnya yang berupa jaringan lunak, lalu ada sistem kelenjar getah bening, lalu ada sistem pembuluh darah dan jantung, lalu ada sistem tulang ya. Dan di situ juga dari sel itu karena kita ada banyak sistem tadi dan juga banyak jenis selnya, maka secara garis besar kalau sebutannya karsinoma berarti kalau hasil patologi ya. Jadi kan diagnosis kanker itu yang paling utama adalah patologinya. Jadi jenis selnya. Kalau sebutan karsinoma itu untuk sel yang berdasar dari epitel. Epitel itu bagian-bagian kulit atau bagian-bagian selaput lendir. Kita sebut leukemia kalau asal dari sel abnormalnya itu sel darah. Kita sebut limfoma kalau berasal dari kelenjar getah bening. Kita sebut sarkoma kalau berasal dari jaringan penunjang seperti otot, tulang, dan lemak. Atau dari jaringan saraf kita sebut sebagai glioma. Dan ini tentu akan mempengaruhi juga bagaimana pendekatan tata laksananya. Jadi contoh ada di daerah nasofaring, kalau berdasar dari karsinoma, maka tata laksananya yang paling utama biasanya adalah kemo dan radiasi di daerah nasofaring dan leher. Kalau di daerah nasofaring juga, tapi berasal dari kelenjar getah bening, karena di situ juga ada kelenjar getah bening nih di level ini. Maka biasanya yang pertama kali adalah kemoterapi, karena kelenjar getah bening itu jalurnya banyak. Jadi biasanya walaupun lokal, dia tetap harus dikejar yang ke seluruh tubuh. Oke. Dan ini bedanya antara, jadi kan secara awam kalau suatu kumpulan sel kita sebut tumor. Tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas, yang kita sebut kanker.
Bedanya kalau pada yang jinak itu batasnya tegas, dia hanya cuman mendesak aja, walaupun tumbuh butuh waktu lama dan sifatnya mendesak. Jadi masih ada batas tegas antara benjolan tumor itu dengan jaringan sehat. Kalau pada cancer, baik dia satu sel atau sudah menjadi suatu kumpulan, itu memang sifatnya invasif. Jadi dia tidak mendesak, tapi kemudian menggerogoti dan menyusup. Bahkan kemudian dia dengan kemampuannya bisa menembus dinding pembuluh darah yang tebal atau kemudian masuk ke sistem kelenjar getah bening yang ada di seluruh tubuh tadi. Dan karena sistem pembuluh darah kita, lalu sistem kelenjar getah bening kita itu berhubungan dan ada di seluruh tubuh, maka begitu sel cancer itu baik hanya satu sel pun lolos ke dalam jaringan pembuluh darah atau sistem kelenjar getah bening, maka itu yang mendasari adanya proses metastasis. Ya, jadi kalau bicara bahwa sel cancer itu bisa bermetastasis itu nunggu dia besar, itu bisa juga iya, atau bisa juga bahwa dari awal pun dia sudah lepas ke dalam jaringan pembuluh darah, itu sudah bisa melakukan metastasis. Oke, jadi transformasi atau perubahan sel normal menjadi sel kanker itu tidak serta-merta. Kita nggak bisa ngomong sebab akibat juga. Yang kita katakan adalah faktor resiko. Tapi intinya pertama kali adalah inisiasi. Jadi pertama kali sel normal itu menjadi abnormal dalam skala satu sel, itu banyak faktor. Dan bahkan saya bisa katakan bahwa kita di zaman sekarang ini sebenarnya keluar rumah terpapar sinar matahari itu pasti ada bagian sel kulit kita yang kemudian terinisiasi untuk perubahan dari DNA-nya misalnya. Atau kita terpapar karsinogenik dalam skala tertentu, kita sudah ada. Cuman belum tentu itu tuh jadi kemudian langsung ganas ya. Jadi itu perubahan dulu. Nah, lalu ada faktor-faktor lain sepanjang hidup berdasarkan waktu juga, lalu melakukan peningkatan dari inisiasi, dia menjadi pra-kanker. Dan akhirnya berkembang terus kalau ada faktor risiko atau banyak faktor ya, itu kemudian menjadi sel-sel ganas. Baik. Dan bahkan kemudian dia mempunyai kemampuan yang lebih progresif lagi, akhirnya bisa bermetastasis. Jadi kuncinya di sini. Jadi saya coba bawakan kaitan antara hal-hal yang terkait diabetes dengan kanker itu di sini. Jadi kalau kita bicara diabetes dan kanker, ada beberapa literatur yang kemudian mengkaitkan karena memang faktor risikonya mirip dan memang dengan diabetes berarti ada sistem status endokrin tubuh kita yang kurang baik, sehingga kemudian juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker juga bisa, atau sebaliknya. Dan sudah banyak penelitiannya yang mengkaitkan antara yang mengamati, walaupun belum tentu bisa dijelaskan apa sebabnya, kejadian kanker dan diabetes itu berbarengan. Kita lihat di sini banyak faktor risiko yang mirip-mirip, baik misalnya aktivitas fisik yang kurang, atau ada merokok, atau ada diet yang tidak seimbang, itu sama-sama menjadi faktor risiko kanker. Jadi dan diabetes, sorry. Jadi dalam kanker saya cuma mengingatkan bahwa kita nggak pernah bilang sebab akibat. Yang ada faktor risiko, sama logikanya seperti kita menyeberang jalan tidak hati-hati, apakah pasti tertabrak? Tidak, tapi risiko tertabrak menjadi lebih tinggi. Dan kadang-kadang beberapa informasi kesehatan mengatakan bahwa misalnya kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV. Sebenarnya itu cuman bahasa supaya mudah dimengerti karena ternyata infeksi HPV adalah faktor risiko yang tertinggi. Oke. Jadi kita coba bawa tentang diabetes, tapi sebelum diabetes saya akan bahas dulu bahwa ada hal yang mendasari kanker itu menjadi lebih apa ya? Jadi awalnya gini, yang kadang disalahkan adalah kadar gula darah.
sebenarnya kan sebelum diabetes nih ya. Jadi misalnya pola dietnya tidak baik, contoh seperti ini, dia lebih memilih yang makanan-makanan manis dengan pemanis buatan dibandingkan yang makanan manis tapi alami gitu. Jadi kalau udah begitu biasanya akan berulang nih, walaupun sementara misalnya kemudian tubuh kita akhirnya menghilangkan kelebihan gula darahnya, karena secara normal pasti ada mekanisme itu. Tapi intinya jadi padat begini. Jadi dengan diet yang tidak seimbang, yang tidak baik itu, kadar gula darahnya tinggi, yang berikutnya adalah kadang disalahkan bahwa ini yang kemudian membuat mencetuskan kanker. Tidak, biasanya kaitannya adalah dengan peningkatan kadar insulin. Tapi kalau pasiennya memang sudah ada cancer, sudah yang inisiasi udah terjadi, promosi udah, jadi dia udah makin berkembang nih, dan bahkan sampai makin besar menjadi kumpulan cancer gitu. Sel cancer sendiri senang kalau gula darahnya banyak, walaupun tidak semua sel kanker begitu ya, jadi tidak semua sel kanker dipengaruhi oleh kadar gula darah. Tapi memang secara sifat dia memang akan memakan 200 kali lebih banyak dibandingkan sel sehat. Jadi begitu dapat suplai yang lebih banyak ya dia akan makin senang lagi gitu. Jadi apakah dia mencetuskan? Mungkin panjang perjalanan, tapi kalau sudah ada cancer dengan diet yang tidak baik, kadar gula darahnya tinggi, ya kita bisa tebak mungkin berikutnya adalah sel kansernya akan lebih ganas, akan lebih agresif, sorry. Lalu karena kadar gula tadi tentu tubuh kita berespon dengan menghasilkan insulin. Nah, dalam hal cancer sebenarnya tidak murni insulin yang dalam kita pahami terkait diabetes ya. Yang dalam cancer itu ada istilah faktor pertumbuhan yang menyerupai insulin, insulin-like growth factor. Masih ada faktor pertumbuhan lain, tapi saya akan bahas ini karena kita kaitannya dengan diabetes. Jadi dia ibaratnya dia anak kunci, lalu ada rumah kuncinya gitu. Kalau rumah kunci dan anak kuncinya cocok, akhirnya dia kalau growth factor ini akan mengakibatkan si sel yang sudah bertransformasi awal tadi akan makin progresif. Lalu, tapi itu beda dengan insulin, karena insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kalau insulin like growth factor ini dihasilkan oleh hati, sel kanker itu sendiri, jadi dia bisa memproduksi faktor pertumbuhannya sendiri. Dan kalau untuk insulin yang terkait diabetes itu dihasilkan oleh sel pankreas. Namun ternyata kuncinya berbeda, tapi rumah kuncinya ternyata bisa saling sama. Jadi si insulin yang dihasilkan oleh sel pankreas ini ternyata bisa masuk juga ke yang kita sebut reseptor ya. Rumah kunci itu reseptor, dan itu ada di sel-selnya. Masuk juga menjadi ke rumah kunci yang terkait pada faktor pertumbuhan kanker. Dan insulin ini memang akan diproduksi, respon tubuh kita akan menjadi lebih banyak ketika terjadi tadi berulang kali tubuh kita mempunyai kadar gula darah yang tinggi karena dietnya yang tidak baik gitu. Jadi kita lihat di sini, kalau ternyata pada suatu saat atau dalam suatu periode waktu, dalam beberapa bulan misalnya, insulin kita selalu tinggi karena memang kadar gula darah kita tinggi sebagai respon tubuh yang normal, akhirnya insulin itu kemudian masuk ke reseptor yang terkait faktor pertumbuhan kanker, yang kemudian dia berbarengan nih, faktor pertumbuhan kanker juga masuk, insulin masuk, karena dia punya kemiripan rumah kuncinya tadi. Dan saling bertukar, bisa saling bertukar. Jadi begitu insulinnya sudah masuk atau sudah menempel pada reseptor faktor pertumbuhan sel tadi, pada akhirnya dia bekerja sama atau mempunyai sifat efeknya sama gitu. Contohnya ini misalnya jadinya sel kanker kita atau sel abnormal tadi menghindari proses penghancuran yang dilakukan oleh tubuh sebagai respon kalau ada sel abnormal. Nanti saya jelaskan autofagi. Lalu selnya menjadi lebih cepat berproliferasi atau berkembang. Selnya juga makin mudah untuk menjadi metastasis. Selnya bisa untuk kemudian sederhananya adalah membuat bibit-bibit baru di tempat lain dan bisa kemudian menghindari proses kematian sel gitu.
Dan dengan hiperinsulin atau insulin yang tinggi karena tadi karena memang diet kita nggak artinya membuat gula darah selalu tinggi misalnya, ternyata hormon-hormon terkait yang kita tahu nih, hormon-hormon terkait beberapa jenis kanker juga jadi naik jumlahnya. Jadi seperti estrogen pada yang kita ketahui atau Bapak Ibu ketahui sebagai penyintas atau sebagai keluarga pasien bahwa itu mempengaruhi pertumbuhan kanker payudara. Lalu yang berkaitan lagi antara diabetes dengan kanker adalah adanya obesitas. Jadi diketahui bahwa obesitas kemudian menjadi risiko diabetes tipe 2. Dan dengan adanya obesitas atau kenaikan berat badan, karena pada dewasa nih kenaikan berat badan biasanya didominasi oleh kenaikan massa lemak. Dan sel lemak itu ternyata melepaskan protein inflamasi atau protein-protein atau peradangan yang disebut adipokin. Dan protein-protein ini kemudian ternyata bisa menjadi berisiko merusak DNA dan akhirnya selnya menjadi terinisiasi, terpromosi, dan progresif. Lalu dan logikanya semakin banyak sel lemak atau kumpulan lemak di tubuh kita artinya semakin banyak juga dong protein ini. Dan lalu untuk penyintas sudah ada diteliti bahwa kenaikan berat badan, bukan hanya untuk penyintas, bahwa untuk pada wanita terutama kenaikan berat badan diteliti memang meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Bahkan ada 13 jenis kanker yang sudah diamati, terutama pada kanker payudara. Jadi saya bisa simpulkan nih, jadi adanya kanker dan diabetes tipe 2 terutama, karena ini pola hidup, gaya hidup. Kalau diabetes tipe 1 kan nanti akan dijelaskan juga mungkin oleh Dr. Adi Arte, bahwa itu terkait memang gagalnya kelenjar pankreas kita membentuk insulin. Kalau yang terkait gaya hidup itu tipe 2 dan kanker itu berhubungan juga dengan obesitas. Yang dipikirkan oleh para ahli adalah obesitas dan diabetes tipe 2 dapat merangsang pertumbuhan kanker, merangsang perkembangannya, dan atau menyebabkan sel kanker menjadi semakin agresif. Dan itu bisa bekerja kalau misalnya sudah ada diabetesnya duluan, maka dia bekerja di proses-proses ini nih, mempengaruhi dari inisiasi, harusnya bisa balik lagi menjadi normal, dia terus menjadi sel yang makin ganas. Atau misalnya sudah ada kankernya lalu jadi diabetes, maka makin kacau lagi nih, malignannya yang sudah ada malignan akan makin agresif lagi. Tapi ini maksud saya ini sebenarnya teori yang kompleks, jadi saya coba bawakan cuma secara sederhana aja. Mungkin nanti juga kalau ada koreksi, mungkin ada beberapa peserta webinar yang baca hal yang berbeda, nggak apa-apa, nanti kita saling diskusi. Dan di tubuh kita pada proses-proses yang inisiasi sebelum menjadi kanker atau bahkan pada beberapa kanker yang kemudian mungkin bisa mudah diatasi oleh tubuh. Jadi pengobatan kan nggak hanya dari luar, tubuh kita sendiri ternyata melawan. Artinya segala proses yang terjadi di tubuh kita punya mekanismenya lah. Seperti tadi gula darah tinggi supaya lebih rendah, insulin dikeluarkan lebih banyak. Nah pada sel-sel yang sudah menjadi abnormal, tubuh kita tuh punya sebenarnya fokus untuk sel-sel mati, sel-sel normal mati yang kemudian perlu dihancurkan, perlu dibuang gitu. Jadi tubuh kita punya mekanisme untuk memakan, dan beberapa teori menjelaskan bahwa proses ini akan lebih tercetus, lebih aktif ketika pasca puasa. Oke. Lalu kalau misalnya kemudian, ya karena saya dokter radioterapi, saya coba bawakan tentang pengobatannya juga sebagai penyegar aja. Jadi kalau kemudian pada akhirnya kita sudah bahas tadi nggak bisa dicegah lagi dan sudah terjadi kanker, lalu autofagi tadi juga sudah ada, tapi tetap perlu kita obati kan. Nah pengobatan kanker kan ada 3 modalitas utama. Ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi. Yang membedakannya adalah cara kerjanya, luas areanya biasanya, mudahnya begitu. Kalau operasi dan radiasi sifatnya lokal karena terbatas di area tertentu saja. Contohnya pada kanker payudara hanya di payudara saja.
Radiasi juga hanya di dinding dada saja kalau pasca operasi. Lalu kalau yang lain, karena masuk lewat darah atau diminum, itu akan beredar ke seluruh tubuh. Yang saya contohkan tadi, jadi misalnya ada kanker kelenjar getah bening atau limfoma, itu sifatnya memang sistemik, jadi obatnya ya sistemik juga biasanya yang pertama kali. Tapi kalau kanker payudara belum ada penyebaran ke tempat lain, maka ya terapinya lebih baik lokal. Walaupun kemudian sekarang berkembang, diberikan terapi sistemik, lebih supaya lokalnya lebih mudah diangkat, misalnya begitu. Tapi itu berkembang sesuai kemajuan zaman. Ini mesin radioterapi yang kami miliki di Siloam TB Simatupang. Lalu saya coba jelaskan sedikit tentang radioterapi, karena kalau kemo dan operasi itu banyak di banyak rumah sakit yang bisa melakukan. Kalau radioterapi itu mungkin nggak banyak, jadi saya coba sedikit jelasin bahwa proses radioterapi itu sama, ada konsultasi, ada sampai radiasi. Nah, ini yang di balik layar. Di balik layar menjamin ada proses CT scan, ada contouring, ada planning, itu menjamin bahwa pasien-pasien yang menjalani treatment radioterapi itu mendapat terapi optimal, di mana target radiasinya menjadi dapat dosis yang tinggi, sedangkan organ sehat di sekitarnya dapat kita hindari supaya efek sampingnya minimal. Radiasi diberikan dalam dosis terbagi, lebih kurang 15 menit per kali tindakan. Tapi yang paling penting dalam penanganan kanker itu adalah sebenarnya banyak isi pikiran, ya. Jadi kalau saya bilang begitu, karena kita mengobati pasien, bukan mengobati kankernya saja. Dan kalau kita bicara ahli-ahlinya secara klinis banyak lah, tapi juga yang tidak kalah penting adalah seperti CISC ini, di mana support dari penyintas atau dari teman-teman yang peduli terhadap pengidap kanker itu sangat penting dalam meningkatkan faktor utama dalam pengobatan, yaitu diri pasien itu sendiri. Dia harus tetap semangat. Baik, mungkin dari saya itu saja. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Dokter Ari. Aduh ya, sahabat CISC senang banget loh pagi-pagi ya. Kita sudah dapat informasi dari Dokter Ari tentang kanker dan diabetes. Aku sudah melihat juga nih Dok, di kolom chat sudah banyak sahabat CISC yang penasaran nih bertanya sama dokter tentang materi yang sudah Dokter Ari sampaikan. Tapi sabar dulu sahabat CISC ya. Nanti akan dijawab oleh Dokter Ari pada saat sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Dokter Ari atas materi yang disampaikan Dok terkait kanker dan diabetes. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi tanya jawab. Oke, sahabat CISC, kita akan segera masuk ke sesi materi yang kedua, yaitu bersama dengan Dokter Adiarte. Nah, lagi-lagi nih Fani informasikan kepada sahabat CISC, kalau ada pertanyaan jangan sungkan, langsung ketik saja di kolom chat gitu ya. Jadi kita pasti penasaran nih buat teman-teman para penyintas kanker, hubungannya kanker sama diabetes. Karena selama ini mungkin nanti dokter bisa menjawab gitu ya. Banyak yang suka bilang, gula itu makanannya kanker gitu dok. Nah, di kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini, kita tentunya akan dapat pencerahan gitu ya. Benar nggak sih? Tapi paling tidak dengan pemaparan yang sudah dokter Ari sampaikan barusan, kita semakin punya gambaran gitu ya, bahwa banyak faktor yang bisa menimbulkan resiko. Yang penting kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan masuk sesi bersama dengan Dr. Adiarte SPPD KEMD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes dari Siloam Hospital TB Simatupang. Berikut Fani bacakan lebih dulu CV Dr. Adiarte. Dr. Adiarte SPPD KEMD merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam di Siloam Hospital TB Simatupang. Beliau memperoleh gelar profesi dokter dari Universitas Pajajaran pada tahun 1987. Lalu beliau melanjutkan studinya di Universitas Pajajaran dan memperoleh gelar spesialis penyakit dalam pada tahun 1997.
dan Dr. Adiarte SPPD KIMD berpraktek sampai dengan saat ini di Siloam Hospital TB Simatupang. Kepada Dr. Adiarte, waktu dan layar kami persilahkan, dokter. Terima kasih kepada Bu Nani, moderator, dan juga kepada Bapak Ibu komunitas CISC, kepada Dr. Ari juga terima kasih sudah memberikan pengantar. Jadi mungkin saya akan lebih banyak berbicara nanti tentang diabetesnya. Tingkat kansernya mungkin Dr. Ari sudah ada pakarnya. Nanti akan saya lihat sedikit bagaimana sih dengan diabetes hubungannya. Saya izin share screen. Nah, kalau kita lihat di sini, diabetes ini sering kita abaikan. Padahal dia bertanggung jawab atas kematian 4 juta orang per tahun. Diabetes merupakan penyebab utama sakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi. Jadi diabetes ini sebetulnya kayak suatu mafia penjahat yang terorganisir. Misalkan diabetes ini kita ibaratkan sebagai calonya. Nanti dia akan kirim ke keneknya yaitu komplikasi ginjal, sehingga harus cuci darah. Dari ginjal, cuci darah dia akan dikirim ke jantung. Biasanya orang diabetes, cuci darah, meninggalnya karena jantung. Nah, itu memang satu perputaran yang terorganisir. Sehingga penanganan diabetes pun saat ini berubah. Tidak hanya pada gula darah, tapi juga melihat bagaimana mencegah komplikasi pada ginjal dan juga menikmati komplikasi pada jantung. Nah, saat ini ada kurang lebih 380 juta orang dengan diabetes. Ya, ini di tahun 2025. Di mana 300 juta itu hidup di negara berkembang, tentunya termasuk Indonesia. Ya. Nah, bagaimana diabetes di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia ini, saat ini diabetes merupakan epidemi. Saat ini kurang lebih terdapat 14 juta pasien diabetes di Indonesia. Dan kita ingat, ada istilah juga yang kita bilang sebagai pre-diabetes. Jadi kalau ada 1 orang pasien diabetes, ada 10 orang calon diabetes di sekitarnya. Ini yang menyebabkan di mana penanganan diabetes kita tidak lagi pada menemukan pasien diabetes, tapi kita mulai mencari pasien pre-diabetes. Kenapa? Karena pasien pre-diabetes ini masih ada 3 kemungkinan. 1, dia bisa kembali normal. 2, dia bisa tetap menjadi pre-diabetes. Dan 3, dia menjadi diabetes. Nah, dengan kita mencari pasien yang pre-diabetes ini, akan masih banyak pasien yang dapat kita sembuhkan. Ya. Nah, komplikasi diabetes kita tahu menyebabkan penyebab angka kematian dan kesakitan. Indonesia saat ini menempati peringkat 5 penyandang diabetes. Nah, diabetes atau orang bilang kencing manis atau sakit gula. Apa sebetulnya diabetes itu? 1, diabetes adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang meningkat. Ingat, kalau kita berhadapan dengan suatu kelainan metabolik, bahwa ini suatu kelainan yang akan berlangsung seumur hidup. Jadi, sampai saat ini, kita tidak pernah menyatakan bahwa diabetes akan sembuh. Karena dia suatu kelainan metabolik, ya, ditandai dengan kadar gula darah yang meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena insulin. Bisa jumlahnya kurang, atau insulin kurang baik kerjanya. Kalau tadi Dr. Ari menceritakan bahwa insulin itu ibarat kunci dan lubang kunci. Di satu sisi mungkin kalau pintu ada 2, kuncinya cuma 1. Di sisi lain kuncinya ada 2, lubang kuncinya rusak. Nah, itu menyebabkan kerja insulin jadi tidak maksimal. Kenapa ini terjadi? Bisa karena faktor genetik, faktor lingkungan hidup, cara gaya hidup yang berisiko, makan berlebihan, kurang olahraga, dan ingat adalah adanya stres. Satu literatur dikatakan bahwa diabetes adalah suatu kelainan metabolik yang terjadi akibat adanya stres yang berkepanjangan. Ya, kita tahu insulin ini suatu hormon dihasilkan oleh pankreas kita yang mengatur kadar gula darah. Nah, gejalanya yang paling klasik adalah banyak kencing, banyak minum, banyak makan, dan berat badan turun. Ya, ini banyak kencing, banyak minum, banyak makan, tapi berat badan turun. Ini biasanya klasik, tapi biasanya ini terjadi
kita ketemukan pada diabetes tipe 1. Pada tipe 2, kadang-kadang pasien tidak datang dengan gejala klasik, tapi datang dengan gejala komplikasi, seperti cepat lelah, ya, atau penglihatan kabur, ya, atau luka yang susah sembuh, bisa juga dengan gatal pada kulit sekitar kemaluan, ya, berat badan yang turun dengan cepat, atau kadang-kadang datang dengan komplikasi disfungsi seksual, baik terkenal sebagai potensi atau disfungsi ereksi. Yang kita lihat, diabetes sendiri bukan masalah gulanya, tapi komplikasinya yang dia merambat kemana-mana. Makanya tidak salah diabetes disebut sebagai ibunya penyakit. Semua sumber penyakit dasarnya dari diabetes. Ya. Nah, ada berapa macam diabetes? Tadi akan kita lihat. Nah, ada diabetes tipe 1, ini disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin. Ini dia dasarnya biasanya autoimun, biasanya terjadi pada anak-anak. Ya. Ini tidak begitu meningkatkan risiko kanker, tapi diabetes tipe 2, ini yang paling banyak. 98% diabetes di dunia adalah tipe 2. Ini yang terjadi akibat insulinnya kurang jumlahnya, atau insulin cukup tapi kerjanya tidak baik. Ya, ini yang paling banyak. Ini yang salah satu meningkatkan juga risiko kanker. Terus ada DM gestasional. Ini diabetes yang terjadi karena kehamilan. Atau DM tipe lainnya. Ini tipe lain misalnya muncul karena pengobatan. Contohnya, pemakaian obat kemoterapi yang pemberian kortikosteroid juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya. Nah, kapan seorang dikatakan diabetes? Kalau ada gejala klasik tadi gampang diketahui. Bila tidak ada gejala, harus diperlukan pemeriksaan. Lakukan kita pemeriksaan namanya TTGO. Ingat, untuk mendiagnosis diabetes, kita tidak menggunakan glukometer. Karena yang harus darah vena. Jadi untuk menemukan seorang itu diabetes atau bukan, harus memakai darah vena. Dan dikatakan diabetes kalau gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126, gula darah sewaktunya lebih atau sama dengan 200, dan kadar HbA1c lebih dari 6,5. Itu baru kita katakan seorang ini menderita diabetes. Nah, siapa saja yang berisiko kena diabetes? Usia, ya, lebih dari 35 tahun, walaupun saat ini diabetes sudah bergeser ke usia yang lebih muda. Saat ini saya banyak menemukan pasien-pasien diabetes tipe 2 usianya antara 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Ini lebih banyak karena faktor obesitas, karena perubahan daripada pola makan. Yang kita lihat di era COVID ini, di mana orang sekolah secara online, ternyata banyak meningkatkan kejadian obesitas. Ya, dari usia, ada ras, ada keluarga yang menderita diabetes, ya, orangnya gemuk, kurang gerak badan, kehamilan, ya, di mana diabetes terjadi pada 2-5% kehamilan, adanya darah tinggi, adanya kadar lemak yang tinggi, ada riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, dan adanya stres yang berkepanjangan. Ini adalah salah satu risiko untuk jadinya diabetes. Dan kita tahu juga bahwa stres juga adalah makanan yang paling penting untuk jadinya kanker. Ya. Nah, ciri-ciri orang diabetes apa? Angka kesakitannya, dia lebih sering sakit, lebih sering dirawat, kematiannya biasanya lebih mudah, sebagian disertai penyakit lain, paling banyak biasanya infeksi, misalkan TBC, tapi juga kadang-kadang saya dengan kejadian kanker yang tadi Dr. Adi cerita. Ya. Nah, hal yang perhatikan bahwa kadar gula darah tinggi ini kadang-kadang tidak dirasakan. Ini yang salingnya, karena orang dengan gula darah 700 tidak ada gejala, jadi kadang-kadang pasien tidak berobat. Jangan lupa bahwa kadar gula darah yang tinggi ini dalam jangka panjang menimbulkan komplikasi, di mana komplikasi ini kita tidak bisa perbaiki lagi, bisa menimbulkan cacat, bahkan menimbulkan kematian. Sehingga penting sekali pencegahan kita lakukan. Ya, itu jeleknya, karena gula itu kadang-kadang tidak ada gejala. Sehingga orang dengan gula darah tinggi pun kadang-kadang tidak berobat. Ya. Nah, kadang-kadang pada diabetes ini terjadi komplikasi, karena diabetes ini yang diserang biasanya pembuluh darah dan pembuluh saraf. Kita bilang ada yang pertama diserang adalah pipanya, metabolik itu pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya bisa pembuluh darah kecil atau pembuluh darah besar.
Kalau mengalami pembuluh darah kecil, bisa terjadi progresi pada mata yang berakibat kebutaan, pada ginjal yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, atau pada saraf yang bisa menyebabkan jadinya disfungsi ereksi. Bagaimana kalau mengalami pembuluh darah besar, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, atau kaki diabetes yang mengakibatkan risiko tinggi terjadinya amputasi. Ini hanya segi pembuluh darah. Ingat juga, bukan hanya pipanya, diabetes juga mengganggu pompanya, yaitu jantungnya juga harus kita lihat. Dan juga dia mengganggu filternya, ginjalnya. Jadi kita bilang kardiorenal metabolik ini harus kita perhatikan. Ya. Nah, dikatakan komplikasi pembuluh darah ini dibandingkan dengan pasien yang tidak ada diabetes, penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali, stroke meningkat 2-5 kali, gangren meningkat lebih dari 5 kali, gagal ginjal meningkat 7 kali lebih tinggi, dan kebutaan 25 kali lebih tinggi dibanding dengan pasien yang bukan diabetes. Jadi kalau kita lihat sini, kita lihat bukan gulanya kita takutkan, tapi komplikasinya ya yang kita takutkan. Nah, sekarang bagaimana sih diabetes dan kanker? Dirasakan pasien dengan risiko kanker ya akan meningkat 2,5 kali. Ya, jadi pasien diabetes punya risiko 2,5 kali untuk menjadi kanker. Dan biasanya pasien kanker dengan diabetes mempunyai prognosis lebih buruk. Kita ingat bahwa kadar gula darah yang tinggi di atas 200 saja menyebabkan sistem kekebalan tubuh sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tentu ini memperburuk untuk kansernya sendiri. Nah, apa sebabnya? Berapa penyebab diabetes menyebabkan kanker? Dasarnya tadi, ada resistensi insulin, ada efek hiperinsulin, terhadap hormon lain, pengaruh hiperglikemi, dan adanya sitokin proinflamasi, di mana semua ini akan menyebabkan kerusakan DNA. Ini secara mudahnya, walaupun detailnya secara ini akan banyak sekali faktor yang berperan ya terhadap terjadinya, tapi biasanya adalah gangguan dari hiperinsulin ini. Ya, biasanya yang terjadi hiperinsulin ini meningkatkan risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker ginjal. Itu diabetes menyebabkan kanker. Ya. Nah, sensor sendiri dapat menyebabkan risiko diabetes sebanyak 30%. Kalau tadi kita bilang diabetes dapat menyebabkan kanker, ternyata kanker sendiri dapat menyebabkan diabetes sebanyak 30%. Di mana kita lihat sini, ini penelitian di Korea bahwa kanker pankreas ini meningkatkan risiko diabetes 5 kali lebih tinggi, ya, dan akan meningkat 2 kali lebih tinggi pada kanker ginjal dan hati untuk jadi diabetes. Dikatakan juga pada kanker payudara, kejadian diabetes meningkat 60-80% dan 33-35% akan meningkat pada kanker tiroid dan lambung. Jadi kalau kita lihat sini, betapa terdapat hubungan yang erat antara diabetes dan kanker. Ya. Nah, kanker dan diabetes ini kerap muncul bersamaan, ini hati-hati. Kanker dan diabetes biasanya datangnya bersamaan, biasanya 8-10% penderita kanker menderita diabetes. Dan biasanya risiko diabetes ini akan meningkat setelah 2 tahun kankernya terdiagnosis. Bisa timbul diabetes ini salah satunya karena efek pengobatan kanker, misalnya antara kemoterapi dan pemberian kortikosteroid. Dan juga kanker sendiri dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari tubuh. Misalkan tadi yang seperti Dr. Arik ceritakan, terjadi resistensi insulin yang menyebabkan perubahan pada pola DNA kita. Ya. Jadi bagaimana? Kanker dan diabetes ini harus dikelola secara bersama-sama. Dan diperlukan deteksi dini dari diabetes segera setelah kankernya terdiagnosis. Di mana dengan hal demikian, pengelolaan diabetes dan kanker menjadi lebih optimal. Nah, sekarang saya akan lihat bagaimana kita mengatasi diabetes. Ya. Nah, pengobatan diabetes tujuannya apa? Kita punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendek tentu menghilangkan gejala, mempertahankan rasa sehat dan nyaman. Jangka panjang tentu mencegah komplikasi. Bagaimana caranya? Kalau jangka pendek dengan cara menormalkan kadar gula darah, tekanan darah, dan lemak darah. Kita lihat di sini, kita tidak mengelola diabetes bukan hanya masalah gula, kita lihat juga bagaimana tekanan darahnya, bagaimana juga lemak darahnya. Ya. Nah, prioritasnya gimana? Dikatakan
Kalau pengendalian gula darah mendekati normal, ini akan mencegah komplikasi yang ke arah mata dan ginjal. Sedangkan kalau bisa kita mengendalikan kolesterol, trigliserid, tekanan darah, dan kegemukan, ini bisa mencegah komplikasi terutama ke pembuluh darah besar seperti stroke, serangan jantung, ataupun gangguan pada kaki diabetes. Ya, jadi kita lihat gula darah yang berlangsung tinggi itu lebih banyak berpengaruh pada pembuluh darah kecil yang biasanya menyerang mata dan ginjal. Sedangkan kolesterol, trigliserid, tekanan darah, dan kegemukan banyak mengenai pembuluh darah besar yang berakibat pada kematian karena jantung, stroke, ataupun kaki diabetes. Ya. Nah, bagaimana cara mencapai tujuannya? Ada 5 pilar. Yang nomor 1 adalah tentu mengatur makan. Saat ini kita tidak mengenal istilah diet diabetes. Orang diabetes boleh makan apa saja, tapi lihat porsinya. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, penyuluhan. Dan yang kelima adalah pemakaian monitor gula darah secara mandiri yang untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, pengaturan makan bagaimana? Makan harus terbagi dalam 3 kali makan besar dan 3 kali makan kecil. Ini tentu untuk mencegah terjadinya fluktuasi dari gula darah. Ya, jadi yang penting satu, jadwal makannya teratur. Kedua, kalau makan targetnya bukan kenyang, asal sudah tidak lapar, berhenti. Dan makan terbagi. Misalkan makan pagi roti, susu, ya ada cemilannya jam 10, jam 12 misalkan makan siang, jam 3 ada cemilan, nanti jam 7 makan malam, jam 9 masih ada cemilan. Jadi orang diabetes itu bukan tidak makan, malah makan lebih teratur. Jadi kuncinya pada diabetes sebetulnya adalah keteraturan dalam pola makan. Ya. Oke. Nah, ini yang berubah. Kalau dulu orang diabetes makan harus terpisah, karena makannya harus kentang, tidak boleh pakai gula. Nah, sekarang yang berubah adalah orang diabetes boleh makan bersama dengan keluarga. Tapi lihat porsinya, selalu lihat porsi. Ya. Yang kedua adalah olahraga. Paling penting olahraga ini mengikuti hukum 3 sebetulnya. 3 kali seminggu, lama olahraganya 30 menit, kalau jalan kaki biasanya kurang lebih 3 kilo. Ya. Bagaimana persiapannya? Nah, dikatakan kalau gula darahnya kurang dari 100 sebelum olahraga, harusnya kita anjurkan untuk makan snack dulu. Kalau gula darahnya diperiksa antara 100 sampai 59, ini boleh langsung berolahraga. Tapi kalau gula darah lebih dari 250, biasanya kita tidak anjurkan untuk berolahraga. Karena sering berbahaya mengakibatkan namanya ketoasidosis, ya, akibat pembentukan benda keton. Nah, bagaimana olahraganya? Kita lihat di sini. Latihan harus berkesinambungan, terus-menerus tanpa henti. Apakah nanti boleh olahraga yang permainan, misalkan bulu tangkis, tenis? Boleh, tapi harus ada jalannya dulu. Karena kalau kita buat olahraga bulu tangkis, saat satu kok keluar, pasti kita berhenti dulu. Ya, jadi harus yang terus berkesinambungan, misalkan jalan kaki dulu 30 menit, baru lakukan olahraga permainan. Ya. Biasanya dilakukan selang-seling, gerakan cepat lambat, ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. Misalkan belum mampu 30 menit, mulai dari 15 menit, terus kita tingkatkan sampai 30 menit. Ya, kadang-kadang juga diperlukan latihan daya tahan. Nah, kalau dengan pengaturan makan, olahraga, gula darah belum terkendali, baru kita mulai minum obat-obatan. Ya, kita lihat obat-obatan yang ada sekarang, ya, bahwa obat-obatan ini tidak untuk menggantikan pengaturan makan dan olahraga. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tidak berarti kalau sudah minum obat, makannya bebas. Ya, tetap makan harus kita atur, olahraga harus dilakukan. Obat ini adalah membantu, ya, dan harus dilaksanakan bersama-sama, dan perlu kontrol gula darah yang lebih ketat. Nah, ini obat-obatan yang ada di kita. Kita mengenal obat pemacu sekresi insulin, contohnya sulfonylurea, atau glinit, bisa kita bilang glibenclamid, amaril, ya, atau obat yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, misalkan metformin, diazolindion, ya, kita kenal sebagai Actos di sini. Ada penghambat alfa glukosidase, kalian akarbos, ada penghambat enzim dipeptidil peptidase 4, terkenal ada hudagliptin, saxagliptin,
sitagliptin, dan linagliptin. Atau yang terbaru adalah penghambat enzim sodium glukosa kotransporter 2, kita kenal sebagai epaglifosin, dapaglifosin, dan kanaglifosin. Sekali lagi, semua obat-obatan ini hanya menunjang, tidak menggantikan pola makan dan olahraga. Yang penting kalau kita memberikan obat-obatan, selalu ajarkan pasien, karena biasanya orang diabetes obatnya tidak satu. Ada obat gulanya, ada obat untuk darah tinggi, mungkin obat untuk kolesterol, ada mungkin juga obat untuk jantung. Kadang-kadang minum obat sampai 17 tablet. Ini harus hati-hati. Kita harus lihat pasien ini tinggal dengan siapa yang memberikan obat. Yang penting juga harus diajarkan bagaimana menghadapi kalau terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi dikatakan kalau gula darahnya di bawah dari 60 mg per desiliter. Biasanya gejalanya keringat banyak, keringat dingin, orang itu menjadi sangat lapar. Nah, dalam keadaan demikian, yang kita sarankan adalah minum air gula atau minum yang manis, ya, makanya manis, tapi bukan gula pemanis buatan, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengatur pengaturan tablet ini tidak terlewat, ya, karena saking banyaknya obat, kadang-kadang pasiennya juga bingung dan dia lupa sudah makan obat atau belum, ya. Nah, awas jadi hipoglikemi, ya. Nah, kalau dengan obat-obatan gagal, kita akan mulai dengan insulin, ya. Insulin ini biasanya kadang diberikan juga pada keadaan tertentu, pasien bisa diberikan insulin. Misalkan pasien akan tindakan operasi, biasanya kita berikan insulin juga. Atau pasien dalam keadaan infeksi yang berat, juga biasanya kita berikan insulin. Juga pasien misalkan dalam pemberian kemoterapi dan kortikosteroid juga biasanya kita berikan insulin. Nah, insulin ini kerjanya cukup cepat. Ya. Nah, tadi penting pemantauan gula darah mandiri. Ini artinya mengisi gula darah dengan glukometer, catat hasilnya, dan misalkan dilaporkan ke dokternya, dan dilakukan misalnya perubahan dan penyesuaian terapi oleh dokternya. Ini yang kita harapkan rajin dilakukan oleh penderita. Ya, di mana diharapkan pasien diabetes ini menjadi pasien yang mandiri, ya. Nah, yang terakhir adalah edukasi. Edukasi ini penting karena kunci dari semua tindakan kita, olahraga, pengaturan makan, obat-obatan adalah edukasi. Dan edukasi ini akan berlangsung, tadi kita bilang, karena kita berhadapan dengan kelainan seumur hidup, edukasinya akan berlangsung seumur hidup. Ya. Edukasi ini biasa kita mengajarkan tentang apa itu diabetes, bagaimana komplikasinya, dan bagaimana mengendalikannya. Ya, berkelanjutan ini, penyuluhan ini membimbing pasien diabetes menjadi mandiri. Ya, biasanya apa materi yang diberikan? Nah, penyuluhan ini misalkan tentang pengetahuan penyakit diabetes, perubahan pola hidup, bagaimana cara menjaga berat badan, bagaimana cara olahraga, bagaimana harus mengurangi camilan, biasanya setelah parkir atau makan, lakukan jalan kaki kurang lebih 30 menit. Ya, ini yang kita ajarkan saat penyuluhan biasanya. Ya. Nah, sekali lagi, mengobati diabetes tidak hanya menurunkan gula darah. Komplikasi di mana tetap bisa timbul walaupun gula darah sudah stabil. Bila faktor risiko lain tidak diatasi. Pertama, kita kenalikan gula darahnya. Kedua, hilangkan faktor risikonya. Faktor risiko ini ada yang bisa kita obati, ya, misalkan berat badan, tekanan darah, kolesterol, dan faktor risiko yang tidak bisa diobati, usia, ras, ya. Ingat selalu bahwa kalau kita ngomong diabetes, selalu kita bicara tentang kardio, renal, metabolik. Komplikasi diabetes pada jantung, pada ginjal, dan karena komplikasi metaboliknya sendiri. Ya, jadi terakhir, bagaimana sasaran kita? Sasaran terapi kita. Nah, jadi sasaran terapi kita adalah kita menentukan indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 22,9, artinya berat badan ideal. Jadi, target pengendalian makan adalah mencapai berat badan ideal. Misalkan pasien itu gemuk, kita turunkan ke berat badan ideal. Pasien yang kurus, kita naikkan juga berat badannya sampai mencapai berat badan ideal. Kita lihat tekanan darah, sistoliknya kurang dari 140, diastoliknya kurang dari 90,
HbA1c kurang dari 7, gula darah kapiler sebelum makan 80/130, gula darah kapiler 1-2 jam setelah makan, biasanya targetnya kurang dari 180. Bagaimana tentang kolesterolnya? Katakan LDL kolesterol kurang dari 100, kalau pasien itu ada sakit jantung, bisa kurang dari 70. Trigliseridnya kurang dari 150, HDL kolesterol ini kolesterol yang baik, pada laki-laki harus lebih dari 40, pada wanita harus lebih dari 50, dan ApoB-nya kurang dari 90. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Adiarte. Wow, sahabat CISC, banyak sekali informasi bermanfaat yang kita dapatkan juga dari Dokter Adiarte di kesempatan siang hari ini. Yang mudah Fani ingat, Dok, Fani catat bahwa kita harus menjaga pola makan, sahabat CISC, dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Dan diabetes itu yang perlu kita waspadai adalah komplikasinya ya dok ya, karena dia bisa menyebar kemana-mana gitu ya dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Adiarte. Pemaparannya luar biasa, ini benar-benar membuka wawasan kita semua, sehingga sahabat CISC juga sudah banyak nih yang mengetik di kolom chat, mengajukan pertanyaan baik kepada Dokter Ari maupun juga kepada Dokter Adiarte. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk mulai sesi tanya jawab. Kembali Fani mengundang Dokter Ari untuk bersama-sama menjawab pertanyaan dari sahabat CISC dan tentunya juga Dokter Adiarte. Ya, ini pertanyaannya banyak sekali, Dok. Jadi memang kita mau tidak mau memilih beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya sahabat CISC, intinya adalah hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, membuka pengetahuan dan wawasan kita mengenai kanker dan juga diabetes. Ya, Fani akan bacakan pertanyaan di kesempatan siang hari ini. Baik, Dokter Adiarte, mohon maaf, apakah materi bisa kita close lebih dulu, Dok? Iya. Ya. Baik, ya, sahabat CISC, kita akan langsung di sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Adiarte dan juga Dokter Ari, gitu ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama yang Fani ajukan ini dari Ibu Tuti CISC. Hai Ibu Tuti, selamat siang. Beliau adalah survivor kanker payudara, Dok. Ayah dan kakak saya meninggal karena diabetes. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa terkena diabetes? Dan berapa gram tiap hari saya bisa konsumsi gula karena saya suka teh manis? Begitu dokter. Mungkin Dokter Ari atau Dokter Adiarte? Silahkan. Ya, saya jawab ya. Gini, kalau bapak ibunya ada diabetes, anaknya pasti punya risiko diabetes. Dikatakan kalau orang tua ada diabetes, anaknya 6 kali punya risiko untuk jadi diabetes. Tapi apakah dia jadi? Belum tentu. Ibaratnya begini, kalau orang tuanya ada diabetes, saat si anak lahir tuh api kecil sudah nyala. Cuma ada bensin yang meledakinya apa enggak? Sama pola hidupnya bagus, dia teratur, mungkin dia tidak jadi diabetes. Oke. Gitu. Begitu ya dok ya. Memang dia punya risiko untuk jadi diabetes, tapi belum tentu dia jadi diabetes. Ya. Baik. Nah, konsumsi gula paling banyak sebetulnya kalau dianjurkan 1 sendok makan per hari. Oke, 1 sendok makan per hari ya dok. Kadang-kadang 1 sendok itu 1 gelas teh manis loh dok. Ya. Baik dokter. Jadi ada kemungkinan ya dok ya untuk mengarah ke diabetes, tapi tetap balik lagi ke pola hidup sehat ya dok ya, yang dijalankan sama kita. Oke, Ibu Tuti, semoga sudah menjawab ya. Dan aku juga pernah dengar ya dok, kalau bisa kita asupan gulanya adalah dari gula alami, dari buah-buahan gitu ya dok ya. Jadi kalau bisa kurangi gula buatan gitu ya dok? Ya, sebetulnya begini, buah-buahan juga hati-hati. Kalau terlalu banyak juga buah-buahan tidak bagus. Kan kita tahu dia fruktosa ini dia tidak mengikuti kalau kita siklus Krebs ya. Jadi kadang dia bisa meningkatkan trigliserid juga. Trigliseridnya bisa meningkatkan buah. Jadi buah pun tidak terlalu banyak.
Iya. Artinya boleh. Jadi Jadi segala sesuatu yang terlalu banyak jadi salah. Ya. ya, Jadi buah-buah pun kita atur jumlahnya. tetap harus dipantau ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Adiarte. Mungkin Dokter Ari mau ditambahkan, Dok? Itu Ibu. Ya, saya sih Ya, setuju dengan penjelasan Dokter Adiarte karena intinya di diabetes dan cancer itu kan sama-sama kita bicara faktor resiko. Jadi Ya. banyak faktor yang menyebabkan kemudian akhirnya menjadi manifestasi begitu. Jadi belum tentu kalau orang tuanya ada kita pasti itu enggak, cuman ya itu tadi resikonya sudah ada gitu. Ya. Jadi Dan kita terkait meminimalisir. dan terkait bahwa Ibu Tuti itu sebagai penyintas kanker payudara, ya alhamdulillah bahwa Ibu sebagai penyintas saat ini dan ya tinggal dijaga pola hidup sehatnya itu paling. Yes, Bu Tuti, sama-sama kita jaga pola hidup sehatnya ya. Karena mama saya juga diabetes, dokter. Jadi sama-sama harus dijaga. Dan kita berdua berarti adalah sama-sama penyintas kanker payudara ya, Bu. Harus semangat menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Baik, kita akan geser ke pertanyaan berikutnya, dokter. Dari Ibu Hana. Ini mungkin pertanyaan untuk dokter Ari ya, dok ya. Dokter bisa jelaskan secara singkat perbedaan antara mieloma ya, dok ya, dan limfoma. Iya, mieloma dan limfoma, dan apakah limfoma bisa ada di seluruh tubuh kita? Hanya bisa berpotensi menjadi CA atau tidak, begitu dok? Itu yang pertama, ini agak banyak dok pertanyaannya. Pertama, kemudian yang kedua, ini borongan dok. Fakta atau mitos sih dok, jika seorang diabetes konsumsi metformin akan menyebabkan CA? Itu yang kedua dok. Tambah lagi pertanyaan ketiga. Dokter, jika seorang diabetes bisa potensi CA ginjal dengan gagalnya ginjal setelah bertahun-tahun menjadi seorang diabetisi. Oke dok, mungkin itu dulu ya dok, karena sebenarnya ini ada 5 pertanyaan dari Ibu Hana dok. Kita coba 3 dulu ya dok. Silahkan dokter Ari. Secara sederhana mieloma itu berasal dari sel plasma, artinya dari komponen darah ya. Sedangkan kalau limfoma itu berasal dari sel-sel di kelenjar getah bening. Lalu ya jadi bedanya di situ. Dia sel darah juga memang ada yang kemudian kembali ke jantung, sebagian melalui vena, sebagian melalui kelenjar getah bening. Jadi mungkin bisa aja lewat gitu. Tapi lalu limfoma bisa di seluruh tubuh, iya, karena tadi kan kita lihat bahwa selain ada sistem pembuluh darah, kita punya sistem kelenjar getah bening yang fungsinya itu double, maksudnya berfungsi banyak selain untuk misal mengembalikan cairan tubuh kembali ke darah, ke jantung, juga sebagai, kalau saya sederhananya mengatakan itu portal terhadap proses infeksi. Jadi misalnya kan ada kelenjar di ketiak itu sebagai portal kalau ada infeksi di tangan supaya tidak ke seluruh tubuh gitu. Jadi karena memang sistem kelenjar getah bening itu ada di seluruh tubuh, jadi kemungkinan bahwa dikatakan limfoma bisa ke seluruh tubuh, iya. Lalu ini mungkin pertanyaannya menjadi ganas ya. Kalau kita katakan sudah dikatakan suatu limfoma, memang itu sudah suatu keganasan. Jadi bukan lagi bisa menjadi ganas atau tidak. Jadi diagnosa bahwa itu sudah sebagai suatu limfoma, tinggal nanti stadium berapa, jenis sel limfomanya yang mana. Jadi ada subtipenya lagi, dan itu cara tata laksananya berbeda tentu. Lalu fakta atau mitos jika seorang diabetes konsumsi metformin, maksudnya mungkin ya. Justru maksudnya gini, metformin itu setahu saya, mungkin nanti dokter Adiarte bisa koreksi, adalah yang pertama kali yang sering diberikan pada pasien-pasien dengan diabetes, dan justru metformin itu sudah diteliti walaupun secara laboratorium ya, bahwa itu dikatakan justru mempunyai efek baik pada proses neoplasma atau proses keganasan. Jadi kayak dia secara laboratorium itu dia mengurangi proliferasi atau pertumbuhan sel justru pada jenis kanker tertentu ya. Lalu apakah kemudian itu dipikirkan menjadi obat untuk terapi kanker? Rasanya belum, karena masih dalam pemikiran para ahli saja bahwa itu. Jadi artinya metformin
diperlukan pada penderita diabetes dan tidak kemudian membuat penderita kankernya menjadi bermasalah sih menurut saya. Justru ada efek positif pada beberapa jenis kanker atau tipe kanker ya. Lalu apakah seorang diabetes bisa berpotensi CA ginjal? Ya, sekali lagi, cancer itu adalah penyakit yang bukan sebab akibat, tapi faktor risiko. Jadi maksud saya belum melihat sih hubungan langsung antara orang diabetes dengan CA ginjal, karena kebanyakan CA ginjal itu adalah proses dari perubahan dari sel-selnya karena faktor karsinogenik ya. Jadi kalau karena diabetes mungkin yang ada adalah kegagalan fungsi, tapi bahwa kegagalan fungsi itu kemudian juga mengubah sifat selnya menjadi ke arah malignansi, saya belum melihat hubungan langsung. Jadi pertanyaan itu mungkin saya jawab bisa iya atau bisa tidak, tapi tidak berhubungan langsung dengan diabetesnya juga mungkin gitu. Oke. Iya. Baik, silakan. Terima kasih Dokter Ari jawabannya. Mungkin Dokter Adiarto mau ditambahkan, Dok? Baik, tadi tentang metformin. Metformin ini obat diabetes yang sudah kurang lebih 60 tahun digunakan ya. Nah, metformin ini dia bekerja dengan mengurangi resistensi dari insulin. Yang kita tahu salah satu faktor terjadinya kanker itu terjadi akibat resistensi insulin. Jadi secara teori memang metformin bisa mencegah atau mengurangi terjadinya kanker pada pasien diabetes. Itu sebetulnya teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adiarto. Aku jadi inget tuh metformin, glimepiride. Maaf ya Dok kalau itu merek ya Dok. Cuma setahu aku itu menjadi obat rutin yang dikonsumsi oleh penderita diabetes gitu ya Dok ya. Baik, ini ada satu pertanyaan juga dari Ibu Hana, mungkin bisa dijawab oleh dokter. Apakah anak-anak dengan tipe 1 diabetes akan mungkin lebih rentan terjadi CA lebih awal Dok? Adakah korelasinya? Silakan dokter. Diabetes tipe 1. Mungkin saya dulu ya Dokter Adiata. Iya. Baik. Iya, sekali lagi pertanyaan itu akan saya jawab dengan bahwa kejadian cancer itu kita kenalnya faktor resiko. Dan sejauh ini yang saya pahami ya, saya belum melihat nih ada literatur yang menjelaskan secara spesifik bahwa jadi saya tentang diabetes tipe 1 membuat ada kejadian kanker lebih awal pada penderita muda gitu maksudnya. Jadi rasanya sih saya akan jawab mungkin tidak gitu. Karena faktor resikonya banyak sekali lah untuk terjadinya kanker. Iya. Baik. Terima kasih Dokter Ari. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hanifah. Beliau terdiagnosa kanker metastasis pada 2 Februari 2020, sudah menjalani 6 kali kemo dan 18 terapi target, kemudian lanjut dengan kemoterapi AB 8 harian sebanyak 6 siklus, 12 kali kemo. Kemudian memasuki kemo terakhir, kadar gula darah mencapai 440. Sejak terkena CA MAME, sudah tidak mengkonsumsi gula dan camilan manis, kecuali sesekali biskuit. Saya sebut mereknya nggak apa-apa ya Dok, Marie Regal dan Gabin, jika tidak nafsu makan. Pertanyaannya, apakah kemoterapi bisa menjadi faktor risiko melemahkan fungsi pankreas? Kedua orang tua saya diabetes mellitus dan saat ini kadar gula darah saya di pagi 95, setelah sarapan 125. Silahkan dokter. Ya, pertanyaannya jadi Ibu Hanifah ini sudah kemudian menjalani multimodalitas ya treatmentnya. Jadi udah ada kemo, saya lihat juga ada target terapi juga ya. Mungkin juga pernah menjalani operasi juga mungkin. Jadi pada sekitar 10-30% pasien pasca kemoterapi itu memang ada yang diamati mengalami kenaikan kadar gula darah, tapi memang bersifat sementara kalau bisa diatasi. Dan yang setahu saya sih kalau dikatakan melemahkan pankreas, saya mungkin butuh membaca lebih lanjut.
Tapi yang saya tahu adalah beberapa obat kemoterapi itu kemudian menyebabkan pankreatitis akut. Jadi kayak proses peradangan pankreas ya. Tapi ya sekali lagi saya perlu membaca lebih lanjut terkait itu. Dan karena saya juga tidak memberikan kemoterapi, karena saya fokus pengobatan pada radioterapi. Lalu mungkin soal konsumsi ya bisa-bisa saja, karena konsumsi walaupun tidak konsumsi camilan, tapi kemudian yang lainnya mungkin berlebihan, walaupun nggak secara kasat mata itu disebut gula, tapi ada makanan-makanan lain yang kadang setelah dimasuk ke dalam tubuh menjadi gula juga. Ya, kita perlu lihat juga bagaimana diet ibu, pola makan ibu secara menyeluruh ya, menurut saya begitu. Mungkin saya perlu Dokter Adiarto ini untuk menambahkan. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa salah satu yang menyebabkan peningkatan gula darah tadi pemberian kemoterapi, apalagi kalau kemoterapi itu mengandung komponen kortikosteroid. Kita tahu kortikosteroid meningkatkan gula. Jadi sering terjadi yang namanya stres hiperglikemi. Biasanya karena pemberian obat-obatan. Dan biasanya dia akan menurun lagi sudah obat-obat itu dihentikan. Nah, kalau obat itu sudah dihentikan gula darah masih tinggi, kita harus pikir apakah ada diabetes. Misalkan diabetes tipe lain, artinya diabetes yang tercetus karena pemberian obat-obatan. Ya, nah terus apakah sekarang makan snack? Karena kita lihat bahwa gabin itu apapun itu adalah terigu ya, dan terigu ini meningkatkan gula. Kalau dalam jumlah banyak, tetap harus kita hitung sebagai makan gula. Walaupun tidak makan nasi, kalau makan biskuitnya banyak, tetap aja kita hitung yang makan. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan untuk Dokter Adiarte sepertinya. Dari Ibu Hana. Dokter, untuk makro dan mikronutrien yang tepat bagi orang diabetes dengan CA, apakah sesuai dengan pola 3J? Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, apakah orang dengan diabetes bisa mengakibatkan hipo dan hipertiroid, dan bagaimana penanganannya, dan pada pengecekan tiroid awal dilakukannya apa saja? Ini borongan juga dok pertanyaannya dok ya. Kemudian yang ketiga, apakah diabetes gestasional dan tipe 4 bisa menuju ke arah normal dok? Pertanyaan yang keempat, dokter mohon jelaskan sedikit singkat mengenai pemeriksaan adiponektin yang hubungannya dengan inflamasi pada diabetes atau penyakit komorbid lainnya. Wow, luar biasa Bu Hana pertanyaannya. Silakan Dokter Adiarte. Mikronutrien artinya tidak berbeda karena orang diet diabetes itu kan tidak beda dengan diet pada orang biasa. Ya, jadi komponen mikronutrien makronutriennya hampir sama. Kan yang penting orang diabetes itu makannya teratur, ya, dan makannya tidak berbeda dengan orang normal. Jadi dikatakan tidak ada istilah diet diabetes. Orang diabetes itu makannya sama dengan orang sehat, cuma memang teratur dan porsinya terukur. Itu. Nah, apakah sekarang diabetes sering jadi tiroid? Ada yang namanya tiroidiabetes. Itu tiroid yang terjadi karena diabetes. Itu memang bisa hiper atau bisa hipo. Biasanya kita periksa pertama kali lihat ada gejala klinisnya enggak. Gejalanya biasanya jadi berdebar-debar, ada tremor, ya, berat badan turun. Nah biasanya kita periksa pemeriksaan darah yaitu memeriksa FT4 dan TSHS. Itu laboratorium yang kita periksa untuk menentukan apakah ada tiroidiabetes. Artinya kelainan tiroid yang terjadi akibat adanya diabetes. Ya. Terus apa tadi yang paling? Yang terkait dengan diabetes gestasional dok dan tipe 4, apakah bisa menuju ke arah normal? Ini, gestasional diabetes itu kan diabetes yang terjadi karena kehamilan. Ya, dan biasanya dia 6 bulan akan balik menjadi normal. Tapi harus dibedakan lagi, DM itu ada gestasional, ada pregestasional. Kalau DM gestasional, dia memang diabetes yang tercetus karena kehamilan. Kalau pregestasional artinya orang diabetes yang hamil. Oke. Ya, artinya sebenarnya udah hamil. Nah, biasanya kalau DM gestasional itu dalam 6 bulan dia akan balik ke normal. Tapi memang harus kita monitor, apalagi kalau ada risiko orang tuanya sudah diabetes, karena bisa saja dia berubah menjadi diabetes tipe 2. Ya.
Yang keempat dok, satu lagi secara singkat pemeriksaan. Ya, biasanya ya kita periksa dari laboratorium ya. Pada orang obesitas kita menilai biasanya. Tapi itu biasanya kita tidak rutin periksa ya. Lebih banyak kita pakai untuk penelitian. Kita tidak rutin mencari bonektin. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adiarte. Kita lanjutkan lagi pertanyaan dok. Ini sudah jam 12 siang. Mohon izin ya dok, masih ada pertanyaan. Apakah dokter masih ada waktu buat kami dok? Ya, boleh, boleh. Boleh ya dok ya. Aduh ini karena menarik sekali dok. Kita memang harus waspada nih sama diabetes ya dok ya. Karena tadi menyebarnya bisa efeknya kemana-mana gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Yohana. Apakah benar obat, balik lagi nih kita membahasnya kayaknya metformin lagi nih dok. Apakah benar obat metformin katanya bisa cocok buat yang kanker dan puasa karbo bisa menurunkan gula? Nah dok, apakah benar? Silakan dokter. Apakah benar obat diabetes metformin katanya bisa cocok buat yang kanker dan puasa karbo bisa menurunkan gula? Apakah betul dokter? Ya, tadi kalau melihat cara kerja metformin, dia bekerja menurunkan resistensi insulin dan salah satu penyebab kanker adalah resistensi insulin. Memang metformin bisa menurunkan risiko terjadinya kanker pada pasien diabetes, walaupun dia bukan obat kanker. Ya, dia menurunkan terjadinya risiko kanker. Ya, itu. Oke. Baik dokter. Kalau terkait dengan puasa karbo dok, yang katanya bisa menurunkan gula itu bagaimana ya dok? Sebetulnya begini, tubuh kita kan butuh karbo. Ya, karena untuk mengganti bagian sel yang rusak tuh, yang utama adalah karbohidrat. Karena kalau kita cuma makan protein itu butuh waktu 6 jam untuk jadi gula. Kalau kita cuma makan lemak itu butuh waktu 9 jam untuk jadi gula. Jadi kita tetap butuh karbo untuk mengganti metabolisme yang rusak. Cuma jumlahnya misalnya kita tidak banyak. Itu sebenarnya butuh karbo. Jadi memang kita tidak pernah menganjurkan diet karbo ya, tanpa karbo. Kecuali kalau masalahnya dengan obesitas. Biasanya kita lakukan diet tanpa karbo, itu juga cuma 2 minggu, itu kita masukkan lagi. Ya. Jadi tetap diatur porsi makannya ya dok ya, makanya kan dokter suka ngajarin kita tuh dalam satu piring gitu ya dok ya, seperberapa isinya apa, setengahnya isinya sayur gitu ya dok ya, jadi diatur Bapak Ibu sahabat CSC. Karbonya cuma 1/4, lauknya 1/4, setengahnya sayur. Yes. Ingat rumusnya ya sahabat CISC ya, 1/4, 1/4, setengah ya. Jangan ketukar, setengahnya karbo gitu ya. Bahkan mungkin 3/4-nya karbo. Jangan sampai ketukar ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Mariana. Ini balik lagi ke Dokter Adiarte. Ini benar-benar topik tentang diabetes itu luar biasa dokter. Ya, jadi bagaimana pandangan dokter tentang intermittent fasting dalam mengendalikan resistensi insulin, dok? Ini jadi pencerahan buat kita semua ya, karena belum tentu semua memahami nih intermittent fasting gitu ya, dalam mengendalikan resistensi insulin. Aku juga dapat ilmu baru nih dok dengan pertanyaan ini. Jadi intermittent fasting itu suatu pola makan di mana orang itu nanti puasa. Misalkan dia makan hanya pada jam tertentu, itu dia puasa lagi. Ya, misalkan dia boleh makan sepuasnya, itu dia puasa. Nah, secara fisiologis ini pasti tidak fisiologis ya, karena kita menimbun banyak, udah itu kita puasa. Ya, untuk metabolisme tubuh pasti ada keteraturan yang terganggu. Apakah dia bisa memiliki resistensi insulin? Kalau tujuannya misalkan dengan intermittent fasting berat badannya bisa turun, mungkin saja kerja insulinnya jadi lebih baik. Ya, karena kita tahu namanya insulin resisten itu akan ibaratnya lubang kuncinya yang rusak. Nah, dengan menurunkan berat badan, lubang kunci itu dapat kita perbaiki. Nah, akibatnya mesti resistensi insulinnya akan berkurang. Itu terjadi akibat penurunan berat badan. Tapi pada pasien diabetes, kita tidak pernah menganjurkan intermittent fasting. Karena yang penting pola makan teratur, karena akibatnya apa? Ada fluktuasi gula darah nantinya. Saat makan itu loncat sekali gula darah. Ya.
Ya. Jadi untuk pasien diabetes tidak dianjurkan ya dok ya Ya. menggunakan puasa intermittent fasting ini, karena tadi dokter juga menyampaikan tuh, kita lihat di materi dokter gitu ya sahabat CIESC, 6 kali ya dok ya, 3 kali makan utama, yang 3 kalinya adalah bisa selingan seperti buah, kemudian jus gitu ya dok, intinya untuk mengendalikan supaya kadar gula darahnya nggak tiba-tiba melonjak gitu ya dok ya, karena makannya yang tidak diatur begitu sahabat CISC. Baik, dokter, kita masih akan ada pertanyaan, boleh ya dok, dari Ibu Nita Witanto. Ini dokter Adiarte lagi. Pada pasien CA tiroid dengan komplikasi diabetes yang berhubungan dengan metabolik, pada gejalanya ada kemiripan seperti hipertiroid yang berdampak berat badan bertambah dan mudah lemas. Suplemen apa nih dok yang baik untuk pasien metabolik ini? Pertanyaan pertama. Yang kedua dok, dampak apa yang terjadi bila pasien memakai insulin kalau kelupaan atau telat? Apakah pasien mengalami hipoglikemik? Lalu penanganan apa sebagai pertolongan pertama pada pasien DM yang memakai insulin bila terjadi serangan tiba-tiba, dok? Silakan dokter. Tadi serangan tiba-tiba, serangan apa ya? Serangan tiba-tibanya tidak dijelaskan sih dok. Ya, artinya begini, insulin itu kan suatu obat, artinya gini, kapan orang diabetes kan memang insulinnya berkurang, ya bisa berkurang atau kerjanya tidak bagus. Nah itu kita kadang-kadang kita berikan insulin dari luar, insulin yang sudah jadi. Nah untuk insulin itu dia bekerja menurunkan gula darah dengan sangat cepat. Dan pemberian insulin yang baru ini biasanya mereka langsung bekerja. Beda dengan insulin yang lama. Kita bilang pernah kenal human insulin. Dia butuh waktu setengah jam untuk bekerja. Tapi insulin yang baru, yang analog, dia langsung kerja. Jadi kalau disuntik insulin tidak langsung makan, biasanya gula darahnya ngedrop. Ini syaratnya untuk pakai insulin, ya makannya harus teratur. Kalau misalkan gula darahnya turun, biasanya apa ya minum gula. Itu paling baik. Ya. 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 Penting Baik, adalah dokter. kalau kita menyuntik insulin, makanan harus sudah siap. Jangan insulinnya disuntik, makanannya nggak ada. Ya, pasti seringnya ngedrop gula darahnya. Ya. Nah, itu tuh. Jangan sampai disuntik makanannya nggak ada ya dok ya. Makin ngedrop deh pasiennya. Terus yang tadi dok, yang kalau misalnya suplemen apa yang baik untuk pasien metabolik ini dok, yang pasien dengan CA tiroid dengan komplikasi diabetes yang berhubungan dengan metabolik. Pada gejalanya ada kemiripan seperti hipertiroid yang berdampak berat badan bertambah dan mudah lemes gitu dok. Suplemen apa ya dok kira-kira yang baik untuk pasien ini? Silahkan dokter. Biasanya kalau dia hipertiroid, biasanya bukan berat badannya tidak bertambah tapi menurun. Ya, jangan-jangan kalau dia berat badannya naik, jangan-jangan hipotiroid. Hipo ya dok ya, hipotiroid dok, maaf dok. Jadi biasanya kita berikan suplemen selain hormon tiroid, kita berikan suplemen biasanya kita berikan vitamin D3. Baik dokter, vitamin D3. Oke, suplemennya sudah terjawab ya Ibu Nita Witanto ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang Fani bacakan pada siang hari ini, Dokter Adiarte, Dokter Ari, ini sudah dirangkum oleh teman-teman dari Siloam Hospitals gitu ya. Jadi buat teman-teman CIESC yang mungkin merasa kok aku nggak dijawab ya pertanyaannya, jangan khawatir, semua sudah dirangkum menjadi 1 atau 2 perwakilan pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua oleh Dokter Ari dan juga Dokter Adiarte. Ini ada Ibu Sri Wahyuni, terima kasih pertanyaannya, Ibu Asa, kemudian Ibu Sinta, ada juga aku melihat ada juga Ibu siapa ini di atas, Ibu Sandra. Ini semua pertanyaannya sudah dirangkum oleh teman-teman dari tim Siloam Hospital CB Simatupang dan sudah kami tanyakan kepada Dokter Adiarte dan juga Dokter Ari. Nah, sahabat CISC, ini sesi yang sangat luar biasa dan menarik. Tentunya kita perlu mendengarkan nih. Sebelum nanti kita akan berfoto bersama dengan dokter gitu ya. Yuk, sama-sama kita dengarkan kesimpulan ataupun bisa juga dikatakan sebagai closing statement nih
dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ari dan juga Dr. Adiarte kepada kita semua untuk kita waspadai dan selalu kita ingat terkait dengan kanker dengan diabetes. Mungkin bisa diawali dulu dengan Dr. Ari. Dokter, silahkan dok, closing statement-nya dokter buat kami semua. Ya, terima kasih. Jadi intinya kita bicara bahwa diabetes dan kanker itu sama-sama penyakit yang beberapa tipe terkait pola hidup, dan sepertinya dengan gaya hidup yang ada sekarang itu prevalensinya makin meningkat, sehingga kita memang perlu tahu tentang faktor resikonya dan memang harus pintar untuk kemudian mensiasati faktor resiko itu agar tidak kita meningkat resikonya terhadap penyakit kedua itu tadi. Lalu penderita kanker yang dengan diabetes, tentu saya perlu sarankan untuk diabetesnya diterapi secara maksimal, secara optimal, dan tentu harus berkonsultasi kepada ahli yang expert di bidangnya. Karena tentu kalau diabetesnya tidak dikontrol, kemungkinan tata laksana kankernya atau kankernya itu sendiri akan kemudian kurang, outputnya menjadi kurang baik ya, gitu aja. Jadi, dan yang paling penting ya tadi, kita pencegahan, artinya tercetusnya kanker pada kasus-kasus yang pradiabetik juga ternyata cukup banyak dijelaskan, sehingga kita perlu pencegahan yang lebih baik sehingga keduanya, baik diabetes maupun kanker, tidak menghinggapi tubuh kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ari yang sudah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan kita semua nih yang sangat penasaran gitu ya dengan kanker dan juga diabetes. Silakan Dokter Adiarte untuk closing statement dok kepada kami semua dok, sahabat CIS yang hadir pada siang hari ini. Satu adalah kita harus ingat bahwa prevalensi diabetes saat ini semakin meningkat. Kedua, usia penderita pun saat ini semakin muda. Nah, tentu ini terkaitan dengan pola hidup, kurangnya gerak, dan adanya stres yang berkepanjangan. Kita lihat juga bahwa kanker dan diabetes ada suatu hal yang berhubungan. Coba balik, artinya kanker bisa menyebabkan diabetes, diabetes bisa menyebabkan kanker. Sehingga diperlukan penataan yang terkoordinasi, yang sesama, dan dilakukan secara bersamaan. Di mana gula darah terkondisi baik, tentu bisa memperbaiki pengolahan kankernya. Dan bagaimana pengolahan diabetesnya baik? Jangan lupa pengaturan pola makan, olahraga, makan obat teratur, dan kurangi stres. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Dokter Adiarte, Dokter Ari yang telah menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kita semua mengenai penyintas kanker dengan diabetes. Dokter masih minta waktunya, kita ingin berfoto bersama dengan dokter pada siang hari ini. Untuk sahabat CISC, mohon dibuka semua kameranya ya. Yuk kita sama-sama mengabadikan momen istimewa ini pada support group di bulan November tahun 2021 dengan tema penyintas kanker dengan diabetes. Foto bersama akan dibantu oleh teman-teman dari Siloam Hospital TB Simatupang. Yuk, silahkan dibuka kameranya semua. Coba kita intip-intip. Yes, sudah membuka kameranya, sahabat-sahabat CIC yang luar biasa. Kita foto bareng, dibantu oleh tim Siloam Hospital TB Simatupang. Aku boleh kasih aba-aba ya dokter ya. Hari ini adalah support group CISC, boleh dong kita kasih huruf C. Artinya bisa banyak loh ini, CISC, cinta gitu ya dok ya, caci sayang gitu ya. Oke, silakan semua, kita akan foto sama-sama, berikan senyum terbaiknya. Mana? Oke, 1, 2, 3. Halaman pertama. Apakah sudah? Kita akan geser ke halaman kedua. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Halaman ketiga, mohon ditahan posenya, tetap berikan senyum yang luar biasa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari Siloam Hospital TB Simatupang yang sudah mengabadikan foto pada siang hari ini. Dan sekarang waktunya Fani mengumumkan nih dokter. 3 penanya terpilih yang beruntung dok, yang sudah ketik di kolom chat tadi, yang mendapatkan masing-masing 1 voucher free USG payudara, persembahan dari
Siloam Hospital TB Simatupang. Siapakah gerangan? Oke, 3 yang beruntung adalah Ibu Hana. Selamat Ibu Hana. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hanifah. Selamat Ibu Hanifah. Dan yang ketiga adalah Ibu Tuti Lestarto. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa nanti hadiah akan dikirim oleh panitia ke alamat masing-masing, dan untuk pemenang bisa menghubungi Bapak Yohanes. Nanti kita akan ketik di kolom chat ya nomor handphone beliau, silahkan dikontak oleh para pemenang, di mana hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Baik sahabat CISY, sekilas informasi Fani berikan mengenai Siloam Hospital CB Simatupang Jakarta. Jika sahabat CISY ingin atau membutuhkan layanan Siloam Hospital CB Simatupang, bisa melakukan booking appointment melalui WhatsApp di nomor handphone 0812 9016 8585. Fani ulang ya. Untuk booking appointment di layanan Siloam Hospital CB Simatupang bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 9016 8585. Dan saat ini di Siloam Hospital CB Simatupang ada jadwal rawat jalan dan juga jadwal rawat jalan online. Jadi kalau mau ketemu sama Dokter Ari sama Dokter Adiarte, silahkan langsung berkunjung ke Siloam Hospital TB Simatupang. Sahabat CISC, penyintas kanker, Bapak Ibu para partisipan dan rekan-rekan media, besok tanggal 14 November kita peringati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Jadi buat para penyintas kanker bersama dengan diabetes, tetap semangat ya, saling support, dan jangan lupa melakukan kontrol ke dokter untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan kita. Untuk itu tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita akhiri tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Adiarte SPPD KEMD, dokter spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes. Terima kasih banyak dokter sudah bersama-sama kami pada sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini. Kemudian terima kasih juga yang banyak kepada Dr. Ari Setiawan SP Ongrat, dokter spesialis onkologi radiasi dari Siloam Hospital CB Simatupang yang sudah hadir juga bersama kami semua di pagi ini sampai dengan siang ini. Terima kasih banyak Dokter Ari, dan tentunya terima kasih kepada Siloam Hospital TB Simatupang yang telah mendukung acara pada kesempatan bulan November 2021 ini. Dan tentunya terima kasih kepada CISC yang senantiasa memberikan edukasi yang bermanfaat kepada kita semua mengenai kanker agar Indonesia peduli kanker dan semakin banyak orang yang waspada terhadap kanker. Dan juga terima kasih kepada semua sahabat CISY dimanapun berada, para penyintas kanker ya, Bapak Ibu, rekan-rekan media, para partisipan yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya kami para panitia mohon maaf apabila ada segala kekurangan, kesalahan, dan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga informasi yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat dan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua serta masyarakat luas. Dan jangan lupa pentingnya deteksi dini dan mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Masih di masa pandemi COVID-19, yuk konsisten lakukan gerakan 5M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dengan benar, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk apa? Untuk membantu pencegahan, penularan, dan penyebaran virus corona di masyarakat. Saya Fani Eli Prasetyo, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat.